nggak apa-apa, Non. Pak. Sayang. Loh, kok jadi kamu yang bawa? Nggak apa-apa, ada yang pengen aku omongin ke Papa. Apaan? Pak, sebenarnya aku nggak percaya sama Tante Mary dan Mbak Popon. Aku yakin mereka yang udah ngefitnah Pak Jamal. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu, ha? Tasya? Setelah itu, apa yang harus aku lakuin, Mer? Kamu sembunyiin aja dulu. Terserahlah di mana. Kenapa nggak langsung dilenyapin aja? Jangan, Mas. Yang bersalah itu Hendardi, bukan anak-anaknya. Aku ingin Hendardi merasakan rasa sakit hati, rasa pahit yang aku rasakan ketika aku kehilangan anakku. Aku ingin dia merasakan hal itu. Kamu bisa melamar menjadi supir dia. Coba aja. Pasti aku lakuin. Apa mungkin Indah itu anaknya Mas Hendardi? Pak, Indah pengen banget ketemu sama orang tua kandung Indah. Bu Mary? Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya. Kamu pergi ke restoran untuk beliin makanan buat saya. Nanti nama restorannya, di mana alamatnya, dan apa makanan yang harus kamu beli, saya SMS saja. Minta uangnya sama Popon. Baik, Bu, saya jalan sekarang. Maaf Ibu, saya boleh nganter Indah? Oh, nggak usah. Indahnya bisa kok jalan sendiri. Kamu beneran, Neng? Bisa jalan sendiri? Pak, Indah udah biasa kok pergi kemana-mana sendirian. Bapak yang baik-baik di rumah ya. Yaudah, Indah harus ganti baju terus Indah mau langsung jalan, Pak. Ya? Sini, biarin. Bapak yang beresin. Yaudah. Kalau memang Indah itu anaknya Mas Hendardi, wah, bisa kacau semuanya. Aku nggak mau semua rencanaku bisa gagal dan terbongkar sekarang. Mas Hendardi sudah menghancurkan kebahagiaan keluargaku. Dan sekarang dia harus menanggung semuanya. Buna, Mama bingung deh. Ini kantornya Papa bukan ya? Soalnya Mama nggak pernah kesini. Kita tanya aja yuk ke dalam. Dengar, tidak ada satupun orang yang berhak mengusir saya dari perusahaan ini. Dari awal, proyek itu saya yang pegang. Dan kalian tidak ada yang tahu. Dan kalau ada dari kalian ingin menyingkirkan saya dari proyek ini, ingat, saya tidak akan tinggal diam. Kamu jangan pernah menyalahkan mereka, Gus. Ini sudah menjadi keputusan perusahaan. Itu Papa. Kita Karena kesana kamu yuk. mau merubah kalkulasi dari dana proyek. Kamu ketahuan mau korupsi dana proyek, Gus. Seharusnya kamu tuh sadar. Dan kalau sampai salah kalkulasi itu, proyek jembatan itu bisa membahayakan banyak nyawa orang, Gus. Perusahaan ini bisa dituntut habis-habisan. Ini mereka teman-teman kamu juga bisa dipecat, Gus. Udah, Gus. Tenangkan diri kamu ya. Udah, lebih baik kamu pulang. Ketemu sama anak istri kamu. Oke? Udah, yang lain juga bubar. Lupakan ini. Bubar ya. Udah, lupain aja. Udah, Gus. Kamu pulang aja. Kamu main lari aja nggak bilang Mama?
Kita harus masuk dulu ke dalam cari papa. Nanti baru kita cari kupu-kupu sama-sama. Sama papa juga. Ya? Sampai kamu dimakamkan, tetap tidak ada yang datang, Mas. Ini semua gara-gara Hendardi. Karena dia aku jadi kehilangan kamu, Mas. Kamu jadi meninggal. Aku pun kehilangan bayi yang ada dalam kandunganku. Aku harus balas dendam. Harus balas dendam. Mas Hendardi sudah membunuh suamiku. Dia juga membunuh anak yang ada di dalam kandunganku. Untung saja dia tidak pernah mengenali kalau aku ini istrinya Mas Agus. Aku akan membalas semua perbuatan dia. Tinggal selangkah lagi. Papon, Iya, Pak. biasakan kalau masuk itu ketuk pintu. Mesti dikasih tahu lagi. Iya, Pak. Maaf. Sekalian kamu ada di sini, buatkan saya 1 kopi ya. Seperti biasa. Iya, Pak. Duh, Tuan. Jangankan bikin kopi. Suruh pijitin Tuan sekarang juga sama Popon siap. Kenapa? Kok masih di situ? Mau nutup pintu, Pak. Permisi. Restoran yang mana ya yang dimaksud sama Bu Mary? Katanya setelah lampu merah. Tapi kok nggak ada? Dan kayaknya tadi aku udah lewat sini deh. Aku tanya aja deh sama orang itu. Permisi Mas, saya mau numpang nanya. Maaf, saya pikir orangnya bukan kamu. Permisi. Tunggu. Lo kenapa sih? Kayak orang kebingungan. Saya lagi cari restoran. Restoran apa? Apa ya tadi namanya? Halo! Jawab kali. Kalau nggak salah, namanya Erik Kaisar Artis Bolonger. Kenapa sih? Erik Kaiser Artisan Bolenya.
Maksud saya juga itu. Tapi saya ya susah aja nyebutnya. Lo mau ngapain di restoran itu? Majikan saya suruh saya beli makanan di restoran itu. Lo ART? Bukan, saya pembantu. Tapi kamu tahu nggak restorannya di mana? Soalnya dari tadi saya udah nyariin, tapi nggak ketemu restorannya. Gue nggak percaya kalau dia ini pembantu. Atau jangan-jangan dia cuma pura-pura di depan gue so jadi pembantu. Hey, kamu nggak tahu juga restorannya di mana? Ya udah deh kalau gitu, saya cari aja sendiri. Gue tahu restorannya di mana. Di mana? Gue bakal kasih tahu lo restorannya di mana. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Lo kasih tahu gue di mana alamat rumah lo. Ya supaya kalau nanti nyokap gue mau ketemu sama lo, gue nggak ribet lagi nyariin lo. Maaf, tapi saya nggak bisa kasih alamatnya. Kok nggak bisa? Ya karena itu rumah majikan saya. Kan nggak enak kalau suatu hari kamu datang nyariin saya di rumah majikan saya. Tapi ntar gimana kalau nyokap gue pengen ketemu sama lo? Kalau nggak gini aja. Gue minta nomor telepon lo. Berapa? Buruan nomor telepon lo berapa? 08? Kamu anterin saya dulu ke restoran. Nanti sampai sana, saya kasih nomor telepon saya. Belagu amat ya nih orang. Lo tuh berasa dibutuhin banget. Ya udah kalau kamu nggak mau. Oke, gue anterin lo. Ayo masuk mobil. Harus gue bukain lagi. Silahkan. Terima kasih ya sayang. Kamu memang wanita yang paling baik, paling peka, dan pengertian. Pastinya dong, Beb. Pak Popon. Hah? Non, Ngapain sih bengong aja? itu apa namanya? Ini buat Bapak ya? Iya. Yaudah aku aja yang bawa. Apa sih? Kenapa? Nggak apa-apa, Non. Pak. Sayang. Loh, kok jadi kamu yang bawa? Nggak apa-apa, ada yang pengen aku omongin ke Papa. Apaan? Pak, sebenarnya aku nggak percaya sama Tante Mary dan Mbak Popon. Aku yakin mereka yang udah ngefitnah Pak Jamal. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu, ha? Tasya?